Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Ikhwafillah rahimakumullah, bulan penuh pengampunan. Pantas kalau Nabi menyebutkan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, patut diketahui, manusia yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi manusia yang baik adalah yang dirinya sadar banyak berbuat dosa, lantas mau untuk memperbaikinya, mengganti dengan kebaikan sebelum ajalnya tiba. Bulan pengampunan, Ramadan, kalau kita lihat arti secara etimologi, artinya pembakaran. Pembakaran apa? Yang dimana keluar Ramadan, dia berhasil menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun. Kenapa? Dosa-dosanya betul-betul Allah ampuni. Ustadz, dosa kami sangat banyak, Ustadz. Dari semenjak baligh sampai sekarang, banyak perbuatan maksiat yang kami telah kerjakan. Apakah Allah masih menerima di mana tobat kami, Ustadz? Yuk kita lihat, bukan kata Taufikur Rahman. Quran surat ke-66, juz ke-28, ayat ke-8. Ini janji Allah, ikhwafillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai sekalian orang-orang yang beriman. Ingat loh, seruan puasa juga orang-orang yang beriman. Tubu, taubatlah kamu ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Janji Allah dalam Al-Quran, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, ila akhir ayat. Ketika seorang betul-betul mengakui dirinya banyak berbuat taubat, banyak berbuat dosa, lantas dia bertobat akan maksiat yang pernah dia kerjakan, Allah berjanji ketika taubatnya betul-betul taubatan nasuha, janji Allah, asa rabbukum. Ingat ikhwafillah, ini pakai asa. Kalau kita lihat secara gramatikal bahasa Arab, ketika kata asa digunakan litaraji wa tawakku'i, janji harapan yang pasti terjadi. Kalau boleh saya pegang ada sesuatu barang, lantas saya lepas dari tangan saya. Ketika saya tanya, apakah ini barang akan jatuh atau pasti jatuh? Kita jawab, enggak perlu jawab insya Allah lagi, pasti jatuh. Ini gambarannya, analoginya. Ketika seorang banyak berbuat maksiat, mengakui dirinya banyak bersalah, lantas di kesempatan bulannya penuh pengampunan ini, ia bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha, janji Allah, niscaya Tuhan kamu akan menutupi, menghapuskan dosa-dosa kamu yang masa lalu. Ingat, bahasa Nabi menyebutkan dalam garansi waktunya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Selama napas kita belum sampai ke kerongkongan, pasti Allah menerima taubat seorang hamba. Selama taubatnya bukan taubat sambal, tapi taubatan nasuha. Apalagi menggunakan timing yang kesempatan baik di bulan penuh pengampunan ini. Ikhwafillah rahimakumullah, tadi saya berjanji ingin menyebutkan cara-caranya. Patut disimak, bukan kata Taufikur Rahman. Al-Imam Nawawi dalam kitab hadis Riyadhus Shalihinnya menyebutkan bagaimana kriteria taubatan nasuha. Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya mau sebutkan satu persatu. Yang pertama disebutkan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Adapun bertaubat wajib dari segala macam dosa. Sementara dosa yang hubungannya vertikal pada Allah, dulu mabok-mabokan, pernah membunuh, pernah berzina, hubungan vertikal pada Allah, maka tidak boleh kurang, syaratnya ada 3. Ahaduha, yang pertama, an-nadmu. Harus timbul dari hati yang paling dalam, rasa penyesalan yang bukan ikut-ikutan. Penyesalan, ya Allah, ya Rabbi, dulu semasa hidup saya, di saat waktu sepertiga malam, di kesempatan bulan yang penuh ampunan, sebelum datangnya waktu sahur, selesai kita sholat sunnah, kita
alunkan ungkapan kalimat istighfar. Astaghfirullah. Semua kerekam ikhwafillah. Perbuatan masa lalu kita. Baik yang dimana kita sudah lupa. Maupun jelas-jelas yang masih kita ingat. Semua terbayang semua. Itu di sepertiga malam. Timbul pertama syaratnya. An-nadmu. Rasa penyesalan dalam dirinya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua. Al-Imam Nawawi menyebutkan. Syarat untuk taubatan nasuha. Ayyuqali'a anil maksiyah. Syarat yang keduanya. Memutuskan hubungan kita dengan perbuatan maksiat tersebut. Jadi kalau taubatan nasuha betul-betul tidak seperti taubat sambal. Di saat kita makan bakso tidak afdal kalau nggak ada sambal. Sambal yang kita ambil cabainya cabai oren, cabai jablay. Na'udzubillah min dzalik. Pedasnya bukan main. Ternyata pedas kita ngata-ngatain nggak mau makan lagi. Besok ditraktir lagi. Buka puasa bersama ada bakso lagi. Nyari lagi sambal. Bukan seperti itu. Ayyukli anil maksiyah. Memutuskan perbuatan itu untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga. Apa katanya? Ayyazima an la ya'uda ilaiha abadan. Harus betul-betul berazam. Harus betul-betul bercita-cita. Untuk tidak pernah mengulangi sama sekali. Lantas mengisinya, mencucinya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu hubungan vertikal pada Allah. Sedangkan kalau ada hablum minan nas, syarat yang keempat harus minta ridho kepada yang bersangkutan. Ikhwafillah, nebus obat kemar gonda dianterin rijal penjaga toserbah. Urusan tobat jangan ditunda-tunda karena ajal datang secara tiba-tiba. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.